Masuk minggu ke-43 tahun 2022. Udah hampir habis nih tahunnya, bre. Pengen beli proyektor yang kayak gini? Nggak zaman, bre. Cobain yang ini nih, Asus ZenBeam Latte L1. Bentuknya cantik banget dan dijamin bikin tamu kamu terheran-heran. Menggunakan LED 300 lumens dengan resolusi native 720p, selain menggunakan kabel HDMI, dia juga bisa digunakan secara wireless untuk mirroring mobile device kamu. Memiliki built-in baterai 6000 mAh yang bisa memberikan 3 jam video projection dan 12 jam audio playback. Dan ada built-in Bluetooth stereo speaker dari Harman Kardon. Canggih banget dah. Mobile device Apple yang sampai hari ini masih diproduksi dan masih dipakai banyak orang, apa yang kamu tahu? iPhone? iPad? Ya kayaknya cuma dua itu aja kali ya. Tapi tau gak sih kalau beberapa tahun yang lalu itu ada satu lagi yang namanya adalah iPod. Jadi dari sejak awal iPod rilis itu ya, saya pengen banget beli, tapi akhirnya baru kesampaian di saat udah masuk iPod Touch generasi keberapa gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah zamannya iPhone 5, terus transisi ke iPhone 6 kalau nggak salah ya. Terus iPodnya waktu itu udah berbentuk seperti iPhone 5. Jadi akhirnya waktu itu saya sempat beli, dan dari situ saya lihat bahwa iPod Touch ini sebenarnya adalah iPhone tapi lebih simple. Dia nggak ada slot untuk SIM card dan dia bentuknya juga lebih tipis, tapi secara fungsional dia sebenarnya sama seperti iPhone, cuma nggak bisa dipakai telepon dan nggak bisa dipakai nerima SMS gitu lah ya. Tapi kalau untuk connect internet pakai WiFi, ya sama aja seperti iPhone zaman sekarang. iPod Touch terakhir adalah generasi ke-7 yang dirilis tahun 2019 dan waktu itu dia punya performance sedikit di bawah iPhone 7. Cuma sayangnya di bulan Mei tahun 2022 Apple mengumumkan bahwa mereka berhenti memproduksi iPod. Jadi di tahun 2022 itu berarti iPod sudah diproduksi selama lebih dari 20 tahun. Karena iPod generasi pertama bukan iPod Touch ya. Jadi iPod itu ada macam-macam bentuknya. Jadi ini the original iPod itu dia dirilis tanggal 23 Oktober tahun 2001. Belum dalam bentuk iPod Touch yang mirip iPhone karena waktu itu iPhone juga belum ada. Masih jauh, bre. The original iPod ini adalah sebuah MP3 player yang secara teknologi canggih banget dibandingin MP3 player dari brand lain saat itu. Slogan yang digunakan adalah 1,000 songs in your pocket yang bukan hanya sekedar gimmick. iPod pertama ini sudah menggunakan hard disk berkapasitas 5 GB. Dia bisa disinkronisasi dengan iTunes software dan koneksinya bukan menggunakan USB melainkan Firewire yang sekaligus berfungsi untuk ngecas. Fitur ngecas dan sync ini sekarang udah biasa aja, tapi di tahun 2000 fitur ini canggih banget. Metode transportasi sekarang yang paling cepat adalah pakai pesawat gitu ya. Dan semakin berkembang teknologi itu kita harapannya adalah perjalanan dengan pesawat itu bisa semakin murah, bisa semakin lebih nyaman dan juga lebih cepat. Artinya kita berharap bahwa pesawat itu semakin lama bisa semakin kenceng gitu terbangnya. Nah, kira-kira kapan ya kita bisa pergi pakai pesawat tapi nyampainya bisa cepet banget? Ternyata jawabannya malah justru ada di masa lalu. Karena zaman dulu udah pernah ada pesawat komersil yang jauh lebih cepat dibandingin pesawat komersil zaman sekarang. Supersonic Jet Concorde adalah pesawat penumpang tercepat yang pernah beroperasi. Dia bisa menyeberangi Samudra Atlantik dalam waktu 3,5 jam, di mana pesawat sekarang aja butuh waktu sekitar 7-10 jam, tergantung rute dan jenis pesawatnya. Sayangnya di tanggal 24 Oktober tahun 2003, Concorde melakukan penerbangan komersial untuk terakhir kalinya. Bukan karena kecelakaan, tapi karena semakin mahalnya biaya perawatan dan semakin sedikitnya jumlah penumpang. Kalau bicara soal Windows, operating system punya Microsoft, itu udah ada banyak banget versinya, tapi nggak semuanya bagus. Salah satu yang tercatat sebagai Windows gagal itu adalah Windows ME, Millennium Edition, di mana dia dirilis itu di tahun yang sama seperti Windows 2000, dan ternyata kegagalan ini udah langsung diketahui sama Microsoft dalam waktu yang singkat. Sampai akhirnya hanya dalam waktu 1 tahun, Microsoft sudah merilis operating system penggantinya. Tanggal 25 Oktober tahun 2001, Microsoft merilis Windows XP. Dia adalah Windows untuk konsumen pertama yang menggunakan arsitektur Windows NT. XP sendiri adalah singkatan dari Experience. Dan Windows XP ini adalah salah satu Windows tersukses secara komersial. Di 3 hari pertamanya aja dia udah terjual lebih dari 300.000 kopi. Dan memasuki tahun 2006, angka penjualannya sudah tercatat lebih dari 400 juta kopi.
Di saat ada teknologi baru yang muncul, maka akan ada teknologi lama yang mulai ditinggalkan dan otomatis akan berpengaruh terhadap lapangan kerja. Orang-orang yang tadinya bekerja di bidang yang menggunakan teknologi lama tadi, akhirnya banyak yang harus berhenti kerja karena kantornya udah tutup. Yang di zaman sekarang paling sering kita lihat itu adalah berkembangnya toko online yang akhirnya mau nggak mau membuat banyak toko offline jadi kelimpungan. Toko-toko di mall banyak yang sepi. Terus orang-orang yang jualan baju, yang buka butik di pinggir jalan gitu ya, itu juga kalau kita lihat biasanya sepi semua. Termasuk ojek online. Begitu ojek online muncul, langsung banyak yang protes bre. Abang-abang ojek pangkalan, terus supir-supir taksi, banyak yang demo. Dan ternyata hal ini bukan hanya terjadi di dunia modern kita saat ini. Hal yang sama pernah terjadi lebih dari 1,5 abad yang lalu. Tanggal 26 Oktober tahun 1861. Hanya 2 hari setelah Transcontinental Telegraph Line dibuka, The Pony Express gulung tikar. Jadi sebelum ada telegraf, orang berkomunikasi jarak jauh itu pakai surat. Dan cara paling cepat untuk mengirim surat antara Saint Joseph, Missouri dan California adalah dengan menggunakan kuda. Tapi akhirnya hal itu sudah nggak laku lagi. Saya jadi penasaran, waktu itu para supir kudanya demo juga nggak ya? Internet sudah menjadi bagian yang, boleh dibilang nggak bisa terpisahkan dari kehidupan kita sekarang ini ya. Jadi kamu pegang HP, terus habis itu internetnya putus, langsung bingung mau ngapain. Dan kalau di rumah juga sama. Kalau sampai internet dari provider kita itu ada gangguan, itu rasanya juga agak jengkel gitu ya. Tapi karena saking seringnya ada gangguan internet, akhirnya hal itu menjadi sesuatu yang biasa. Iya, kita protes ke provider gitu ya. Tapi nggak ada yang spesial dengan namanya gangguan internet. Tapi ceritanya beda di saat awal internet itu sedang berkembang. Semua gangguan sekecil apapun itu akan dicatat. Dan fungsinya sebenarnya bukan untuk dicatat biar jadi sejarah gitu, enggak. Tapi dicatat untuk biar nanti kalau terjadi lagi, udah langsung tahu solusinya seperti apa. Nah, salah satunya terjadi di tanggal 27 Oktober tahun 1980. ARPANET, dia adalah versi awal internet. Tiba-tiba, dia nggak bisa dipakai selama sekitar 4 jam setelah network routing table-nya korup akibat tidak berfungsinya IMP, Interface Message Processor. ARPANET sendiri sebenarnya belum berupa internet yang menghubungkan seluruh dunia seperti sekarang. Dia awalnya hanya menghubungkan 4 situs di California dan Utah. Tapi nggak lama kemudian, jaringannya dikembangkan ke beberapa research center yang ada di Amerika Serikat. Sampai hari ini, hasil karya digital masih menghadapi musuh yang belum ada belum ada obatnya. Pembajakan. Jadi orang mau bikin lagu, mau bikin film, mau bikin game, yang dihadapi selalu sama. Pembajakan. Padahal ini adalah masalah yang sudah mulai muncul sejak awal tahun 90-an. Di mana saat itu yang paling banyak dibajak adalah kaset lagu dan juga CD lagu, dan akhirnya benar-benar berdampak pada angka penjualan kaset dan CD original. Semakin lama masalahnya semakin parah sampai akhirnya puncaknya ada di sekitar tahun 2000-an. Padahal dari sejak awal tahun 90-an itu banyak pihak yang sudah mulai menyusun undang-undang untuk bisa melindungi para pembuat karya digital. Jadi mereka udah banyak yang bikin undang-undang copyright digital gitulah ya. Nah, salah satu undang-undangnya disahkan di tanggal 28 Oktober tahun 1998 oleh Presiden Amerika Serikat saat itu Bill Clinton. Namanya adalah DMCA, Digital Millennium Copyright Act. Undang-undang ini tentu saja bermaksud untuk menegakkan digital copyright protection atau dikenal juga dengan nama DRM, Digital Rights Management. Tapi ternyata hukum ini dianggap kontroversial dan dituding memiliki celah yang bisa mencegah terjadinya inovasi dan kompetisi karena dikit-dikit ada copyrightnya. Kata pertama yang dikirimkan menggunakan internet adalah low. Apa artinya? Tanggal 29 Oktober tahun 1969, Charlie Klein, seorang mahasiswa UCLA, mencoba mengirim pesan pendek berupa teks ke komputer di Stanford Research Institute menggunakan ARPANET yang tadi sempat saya ceritain dikit. Kata yang dikirim adalah login. Tapi baru selesai ngirim 2 huruf L dan O, sistemnya crash. Baru sekitar 1 jam kemudian, saat udah dibenerin, terkirimlah pesan singkatnya. Dan ini adalah laporan dari percobaan tersebut yang akhirnya menjadi barang bersejarah. Dan itulah yang terjadi di sejarah teknologi dalam 1 minggu ke depan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, minggu depan.